Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elsafira Farulia. Saya perwakilan dari kelompok 3, di mana kelompok kami akan menjelaskan tentang perekayasan pelaporan keuangan, dan anggota kelompok kami ada 3, yaitu pertama saya sendiri Elsafira Farulia, kedua Lailil Aziza, dan yang ketiga Faisal Asin Rasikin. Sedikit menjelaskan saja, kami memakai masker di dalam video ini karena kami melakukan kelompok bersama, dan sesuai dengan peraturan protokol yang ada, kami harus menggunakan masker. Terima kasih. Untuk diskusinya, untuk presentasinya akan kami jelaskan pada video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Asin Rasikin. Di sini saya akan menjelaskan tentang perekayasaan pelaporan keuangan. Perekayasaan pelaporan keuangan adalah proses pemikiran logis dan objektif untuk membangun suatu struktur dan mekanisme pelaporan keuangan dalam suatu negara untuk menunjang pencapaian tujuan negara. Proses di dalam perekayasaan bukan merupakan upaya perseorangan, melainkan merupakan upaya dari tim yang melibatkan berbagai disiplin intelektual dan kekuatan politik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perekayasaan sebagai proses deduktif. Penalaran dalam perekayasaan pelaporan keuangan bersifat deduktif dan normatif. Tujuan sosial dan ekonomi negara dianggap telah disepakati atau sesuatu yang telah diberikan dan menjadi premis dalam penalaran. Validitas konklusi yang dimuat dalam rangka konseptual dapat dievaluasi atas dasar kelogisan atau penalaran sebagai penalaran deduktif normatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elsafira Farulia. Saya akan menjelaskan tentang konsep informasi akuntansi. Nilai informasi adalah kemampuan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam pengambilan keputusan. Simbol-simbol atau elemen-elemen yang termuat dalam seperangkat statement keuangan ini sebenarnya tidak mempunyai makna kalau tiap elemen diinterpretasi sebagai objek yang berdiri sendiri. Artinya, statement keuangan berisi rangkaian elemen-elemen baru dapat ditangkap maknanya kalau bentuk, isi, dan susunannya diartikan secara kontekstual dengan pedoman yang telah disepakati. Informasi semantik ini harus ditangkap secara kontekstual melalui 3 komponen sebagai satu kesatuan, yaitu elemen atau objek, yang kedua ukuran dalam unit moneter atau size, dan yang ketiga hubungan atau relationship antar elemen tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rerangka konseptual. Rerangka konseptual di sini sudah kami kemas dengan 4 kriteria, yaitu yang pertama pengertian dari segi pengertiannya, dan yang kedua dari segi sasarannya, dan yang ketiga dari segi manfaat dan tujuannya, yang keempat dari segi modelnya. Nah, saya akan menjelaskan tentang dari segi pengertiannya dahulu. Beberapa tujuan dan hal mendasar yang saling berkaitan yang membentuk suatu sistem atau rangka terpadu yang dapat menghasilkan standar akuntansi yang konsisten dan yang menetapkan sifat, fungsi, dan keterbatasan pelaporan keuangan dan statement keuangan. Dan yang kedua adalah sasaran, melayani kepentingan publik dengan menyediakan struktur dan haluan pelaporan akuntansi dan keuangan untuk memfasilitasi penyediaan informasi keuangan dan yang berkaitan secara objektif yang bermanfaat dalam membantu pekerja, pasar modal, dan lainnya secara efisien dalam rangka alokasi sumber ekonomi atau langkah dalam perekonomian masyarakat atau negara. Yang ketiga, manfaat atau fungsi. Sebab yang pertama,
sebagai pedoman kepada badan yang bertanggung jawab dalam penyusunan penetapan standar akuntansi. Yang kedua, menjadi acuan dalam pemecahan masalah praktik akuntansi. Yang ketiga, sebagai batas pertimbangan penyusunan statement keuangan. Yang keempat, pendidikan dalam pemahaman dan peningkatan keyakinan. Yang kelima, peningkatan keterbatasan antar perusahaan. Yang keempat adalah model. Komponen konsep yang banyak dikenal saat ini adalah rangka konseptual yang dikembangkan oleh FASB, yakni yang pertama, tujuan pelaporan keuangan, yang kedua, kriteria kualitas informasi, yang ketiga, elemen-elemen statement keuangan, yang keempat, pengukuran dan pengakuan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Lailil Aziza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailil Aziza akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya, Elsafira Farulia. Prinsip akuntansi umum. Kerangka konseptual harus dijabarkan dalam bentuk standar akuntansi sebagai pedoman operasional. Pelaporan di tingkat perusahaan diperlukan kerangka pedoman lebih dari sekadar standar akuntansi untuk menentukan kewajaran penyajian statement keuangan. Kaitan antara prinsip akuntansi, standar akuntansi, dan PABU. Prinsip akuntansi adalah segala ideologi, gagasan, asumsi, konsep, postulat, kaidah, prosedur, metode, dan teknik akuntansi yang tersedia baik secara teoritis maupun praktis yang berfungsi sebagai pengetahuan. Standar akuntansi adalah konsep, prinsip, metode, teknik, dan lainnya yang sengaja dipilih atas dasar kerangka konseptual oleh badan penyusun standar untuk diberlakukan dalam suatu lingkungan atau negara dan dituangkan dalam bentuk dokumen resmi guna untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan negara tersebut. PABU adalah suatu kerangka pedoman yang terdiri atas standar akuntansi dan sumber-sumber lain yang didukung berlakunya secara resmi, teoritis, dan praktis. Struktur akuntansi. Bila proses perekayasaan telah selesai serta diaplikasikan, rangka pedoman PABU telah ditentukan dan secara operasional laporan keuangan telah berlangsung, maka pengertian akuntansi dan teori akuntansi secara luas dapat dilukiskan dalam suatu diagram yang telah kami gambarkan di PowerPoint sebagai struktur akuntansi. Untuk prakteknya, akuntansi dalam suatu negara, struktur-struktur tersebut menggambarkan pihak-pihak dan sarana-sarana yang terlibat dalam dan terpengaruh oleh perekayasaan informasi keuangan dan saling hubungan antara berbagai pihak dan sarana tersebut. Saya akan membacakan kesimpulan dari hasil presentasi kami hari ini. Kesimpulannya adalah pelaporan keuangan meliputi segala aspek yang berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan. Aspek-aspek tersebut antara lain lembaga yang terlibat, misalnya penyusunan standar badan pengawas dari pemerintah atau pasar modal, organisasi profesi, dan entitas pelapor. Peraturan yang berlaku termasuk PABU, prinsip akuntansi berterima umum atau Generally Accepted Accounting Principle, GAAP, untuk mencapai suatu kualitas yang handal. Proses dari perekayasaan pelaporan keuangan harus dilaksanakan melalui beberapa tahapan dan prosedur yang sesama dan teliti. Hal ini juga diperlukan karena dokumen yang dihasilkan dari proses perekayasaan akan memiliki status sebagai dokumen resmi. Untuk praktek akuntansi dalam negara, struktur akuntansi menggambarkan pihak-pihak dan sarana-sarana yang terlibat dalam dan terpengaruh oleh perekayasaan informasi keuangan dan saling hubungan antara berbagai pihak dan sarana tersebut. Pihak-pihak yang terlibat meliputi individual dan institusi, misalnya penyusunan standar, badan pembina pasar modal, perusahaan sebagai entitas, dan sebagainya. Selain menggambarkan pengertian akuntansi secara luas dan sempit, struktur juga mempunyai beberapa manfaat untuk menunjukkan bidang-bidang studi yang membentuk seperangkat pengetahuan akuntansi.
profesi yang ditawarkan, dan fungsi auditor dalam praktik akuntansi. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan akan kami tulis di slide berikutnya.